Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 55. Seseorang mengetuk pintu dari luar, kemudian ada yang masuk. Arfan, seperti biasa. Ada kabar apa hari ini? Tanai Satria tanpa menoleh, sudah tahu asistennya itu membawa kabar berita mengenai banyak hal. Kemarin Via baru saja menyelesaikan interview di Mercure. Mercure? Ucapa Satria menoleh. Kafe milik Pak Gunawan. Satria terdiam. Menerima ponsel Arfan yang di dalamnya terdapat beberapa foto, saat Sofia memasuki sebuah kafe untuk wawancara kerja. Satria menggumam. Sepertinya Via berniat bekerja lagi. Ujar Arfan menerima kembali ponsel miliknya dari tangan atasannya. Apa yang dia pikirkan? Apa uang yang aku kirimkan tidak cukup? Atau yang dia miliki sudah habis? Gumam Satria mendesah pelan. Dia hanya mengambil sedikit dari jumlah yang ada. Sepertinya hanya untuk keperluannya saja, tugas Arfan menunjukkan printout terbaru dari rekening Sofia. Satria menggumam lagi. Baiklah. Bapak mau saya lakukan apa? Tanya Arfan lagi. Tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan saja dia bekerja, jawab Satria menjatuhkan bokongnya di kursi kerja miliknya. Bapak yakin? Satria mengangguk. Dia keras kepala. Sekeras apapun aku mencoba menghentikannya, dia akan tetap maju. Kalaupun kita gagalkan pekerjaannya di tempat itu, dia pasti akan mencari lagi di tempat lain. Mungkin Bapak hanya perlu menemui Via lagi, dan mencoba untuk berbicara lagi. Terang Arfan menyarankan. Dia tidak akan mau. Hatinya memang lembut, tapi dia keras kepala. Dia masih marah, maka dia akan terus berusaha menghindar. Jawab Satria, merebahkan lagi kepalanya pada sandaran kursi di belakang kepalanya. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau, tidak usah menghalanginya. Bapak yakin akan membiarkan Via melakukan apa yang dia mau? Tanya Arfan meyakinkan dirinya, bahwa kata-kata yang dia dengar adalah nyata, bukan ilusi. Sepertinya Arfan masih tidak percaya, atasannya akan melontarkan kata-kata seperti itu. Karena Satria biasanya akan selalu memaksakan kehendak pada apapun yang dia inginkan. Sekalipun itu harus menghancurkan sesuatu atau seseorang. Cinta membuat manusia berubah dalam sekejap. Hanya awasi saja dia, jangan sampai melakukan hal bodoh, yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Atau kembali pada apa yang sudah dia tinggalkan. Satria menggenggam sebuah amplop putih berukuran agak besar, yang berisi catatan hasil tes DNA, antara dirinya dan bayi perempuan yang 2 minggu lalu dilahirkan Lara. Dadanya berdebar kencang, seakan tengah menunggu hasil paling penting di dunia. Ya, penting untuk dirinya sendiri, agar bisa menentukan bagaimana harus bertindak ke depannya. Walaupun dia sudah menebak dengan pasti, hasil yang dia dapat dari keputusan Lara untuk melarikan diri beberapa hari setelah melahirkan. Namun tetap saja yang paling bisa dipastikan, adalah hasil pemeriksaan secara klinis. Kamu gugup? Tanya Vita menginterupsi lamunan kakak sepupunya. Satria menoleh, aku hanya. Apapun hasilnya nanti, aku berharap kamu tidak akan bertindak buruk pada bayi itu. Dia tidak bersalah, Lara lah yang bersalah. Jangan sangkut pautkan dia dengan kesalahan ibunya, terang Vita mengingatkan. Satria berdeham, sekedar untuk mengurangi rasa gugup di hatinya. Lalu tangannya bergerak membuka amplop yang masih tersegel rapat itu dengan pelan. Satria menarik napas bersamaan dengan menarik kertas dari dalam amplop. Apa kamu bisa menjamin ini benar 100%, Vita? Nya Satria, sesaat sebelum membuka kertas yang terlipat. Aku jamin 2000% hasilnya bisa dipercaya, jawab Dokter Vita dengan meyakinkan. Satria beralih lagi pada kertas di tangannya, membuka lipatannya dengan rasa yang bercampur aduk. Pria itu membaca setiap kata demi kata dengan teliti. Menatap angka-angka dan kode yang tidak dia mengerti. Tapi dia tidak mau melewatkan satu kata pun, dari tulisan yang tertera di atas kertas putih itu, hingga pada bagian tengah hasil analisa menunjukkan, bahwa 13 dari 26 alel Cimarka STR, terduga ayah Satria Nicholas Mahardika tidak cocok dengan alel paternalistik dari bayi Larissa. Dengan demikian dapat disimpulkan,
bahwa probabilitas terduga ayah Satria Nikola Mahardika sebagai ayah biologis dari bayi Larissa adalah 0%. Oleh karena itu, Satria Nicholas Mahardika sebagai terduga ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan ayah biologis dari bayi Larissa. Satria seakan berhenti bernapas selama membaca paragraf tersebut. Jantungnya bahkan terasa bagai berhenti berdetak. Dirinya bahkan tak merasakan pijakan di bawah kakinya. Lututnya bergetar sehingga dia berpegangan pada dinding kaca, tempat dia menatap box-box bayi yang berjajar tempat bayi perempuan itu masih berada. Yang dia rasakan hanya deburan gelombang yang entah apa namanya. Bahagia? Sedih? Atau apa? Menatap bayi perempuan di dalam box, yang dulu dia percayai sebagai darah dagingnya yang tumbuh di rahim Lara. Namun faktanya dia bukanlah miliknya, Lara benar-benar telah menghalalkan segala cara, demi mempertahankan posisinya sebagai Nyonya Satria. Arfan mendekat, dengan sikap waspada kalau-kalau atasannya akan ambruk di tempat itu. Dia bukan anakku, Vita? Tanya Satria mencoba berdiri tegak. Jika hasil yang kamu baca seperti itu, kemungkinannya. Jawab Vita, meraih kertas di tangan Satria dan membacanya dengan teliti. Satria terhuyung, tetap berpegangan pada dinding di sisi tubuhnya. Bapak tidak apa-apa? Tanya Arfan meraih pundak Satria, memeriksa keadaannya. Aku hanya Sati mundur beberapa langkah ke belakang, menjatuhkan bokongnya di kursi tunggu, tak jauh dari ruang perawatan bayi. Dia sudah tahu kebenarannya dari sejak kaburnya Lara, tapi tetap saja hasil tes itu membuatnya sedikit terpukul. Lagi-lagi dia harus menerima kenyataan, bahwa sekali lagi Lara telah mempecundanginya habis-habisan. Arfan dan Vita menatap iba pria yang terduduk di hadapan mereka. Kerapuhan tampak mengungkung pria dewasa itu, yang mampu menggenggam sebagian kekuasaan di negara ini dari balik meja kerjanya. Hanya karena drama dari seorang perempuan bernama Lara. Vita menatap box-box berisi bayi merah yang baru saja dilahirkan. Dan di antara mereka, ada satu yang telah berumur lebih dari 2 minggu. Bayi yang dilahirkan Lara, yang kemudian ditinggalkan perempuan itu dengan kejam pada dini hari, untuk menghindari hukuman dari kakak sepupunya. Mereka tidak tahu harus membawa bayi itu kemana. Satria hanya memerintahkan perawat, untuk merawatnya di rumah sakit itu untuk sementara waktu. Hingga dia mendapatkan hasil yang pasti, yang akan menentukan nasib bayi malang yang ditinggalkan ibunya tersebut. Kita bahkan belum memberinya nama, ujar Satria yang telah mampu menguasai dirinya, setelah berdiam diri selama 2 jam di ruangan Vita. Boleh aku yang memberi dia nama? Tanya Vita mendongak. Silahkan, jawab Satria menggendikan bahu. Ia berdiri tegap dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Clara, boleh? Tanya Vita, masih menatap wajah kakak sepupunya. Clara nama yang cantik, jawab Satria, merangkul pundak Vita. Perempuan itu tersenyum, namun hatinya kian berdenyut mengingat bayi itu kini sendirian. Tidak ada yang menginginkannya dunia. Tidak Satria, apalagi ibunya yang jelas-jelas telah meninggalkannya, tepat 2 hari setelah dia dilahirkan. Rencana kamu apa setelah ini? Tanya Vita memulai pembicaraan setelah terdiam beberapa saat. Aku tidak tahu. Mungkin membawa dia pulang ke rumah, menyewa seseorang untuk membantu merawat dia. Vita menatap lagi wajah kakak sepupunya, sepertinya dia bersungguh-sungguh. Kamu serius? Tanya Vita meyakinkan. Satria mengangguk, aku sempat berpikir akan masukkan dia ke panti asuhan. Vita menggeleng, jangan. Tidak akan, betapa jahatnya aku jika itu kulakukan. Lara sudah jelas menolaknya, lalu bagaimana aku bisa tega? Dia tak ada hubungannya dengan kelakuan ibunya. Vita tersenyum namun ada air yang menyeruak dari sudut matanya. Kamu kenapa? Tanya Satria mengerutkan dahi. Aku hanya sedih. Di saat seseorang mampu membawa kelahiran seorang bayi ke dunia, tapi dia menyia-nyiakan itu semua, dengan meninggalkan bayi tidak berdosa ini sendirian di rumah sakit. Sementara aku yang belasan tahun berumah tangga, dan sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Aku bahkan sudah menjalani segala terapi yang aku tahu, tapi tetap belum membuahkan hasil. Hingga umur sematang ini aku belum memiliki anak, kata Vita dengan derayan air mata. Satria mengeratkan rangkulannya di pundak adik sepupunya. Satria, gemam Vita,
buru-buru mengusap air mata yang meleleh di pipinya. Satria menoleh. Bolehkah jika aku merawat anak ini? Pinta Vita dengan ragu-ragu. Satria menatap wajah Vita dengan dahi yang berkerut. Izinkan aku merawat anak ini. Berikan dia padaku, pointa Vita memohon. Kamu yakin? Tanya Satria. Vita mengangguk. Satria terdiam menelisik kesungguhan di mata adik sepupunya. Jika aku memberikannya kepadamu, maukah kamu berjanji akan merawatnya dengan baik? Mendidik dia menjadi orang hebat, dan menyayangi dia seperti anakmu sendiri? Vita mengangguk, aku berjanji, ucapnya nyungir. Satria tersenyum, baiklah, bawa dia pulang ke rumahmu, ujar Satria mengizinkan. Tangis Vita pecah di dada Satria yang memeluknya dengan erat. Terima kasih, aku akan menyayangi dia seperti anakku sendiri, aku akan merawat dia dengan baik, ucapnya lagi terseduh. Satria memulai hari ini dengan bersukacita. Hatinya begitu bahagia, kini dia mampu meyakinkan Sofia, untuk kembali merajut asa bersama dalam ikatan yang sah, menurut hukum agama dan negara. Dia akan membawa perempuan itu kembali kepadanya, tanpa ada apapun yang bisa menghalangi. Gugatan cerai hampir dikabulkan, tinggal menunggu putusan pengadilan dalam beberapa hari. Dengan uang dan kekuasaan yang dia miliki, mampu membuat segala hal berjalan lebih mudah dan lebih cepat. Tidak ada perpisahan yang terasa begitu membahagiakan seperti ini. Bagi pria itu, ini merupakan hal yang paling membuat dia begitu bahagia. Mengingat jalannya untuk kembali kepada Sofia kini semakin terbuka lebar. Satria turun dari mobil miliknya, tepat setelah mobil itu berhenti di depan pagar sebuah rumah sederhana milik orang tuanya Sofia. Ia mendapati dua orang yang begitu dia kasihi, tengah berdebat di halaman rumah. Sofia dan Dikta. Gadis kecil itu menghambur begitu saja ke pelukannya, begitu dia sampai di ambang pintu pagar. Kerinduan yang selama beberapa minggu ditahannya, menyeruak dengan sendirinya manakala Dikta berada dalam rangkulannya. Hatinya kini sudah terikat erat, dengan putri dari perempuan yang 10 tahun belakangan ini menguasai dunianya. Oh, kangennya. Satria mengeratkan pelukan pada tubuh kecil Dikta. Satria melirik perempuan di depannya, yang memandangnya dengan tatapan tak suka. Sofia terlihat mendengus, wajahnya cemberut. Tapi Satria terkikik dalam hati, wajah perempuan itu terlihat menggemaskan. Kamu menangis? Tanyanya ketika dia menarik wajahnya, melihat kedua pipi Dikta yang basah. Gadis kecil itu mengangguk. Kenapa? Tanyanya lagi. Papi nggak datang? Jawab Dikta terisak. Sekarang papi datang. Jawab Satria mengusap pipi basah gadis kecil itu, lalu menurunkannya dari pangkuan. Sudah aku bilang kamu tidak usah datang lagi. Sofia menyela percakapan mereka. Aku tidak datang untuk kamu, aku datang untuk Dikta, balas Satria, yang sukses membuat mulut perempuan itu terbungkam, tak melanjutkan lagi kata-katanya. Jika kamu yang menjauh, maka aku yang akan terus berusaha mendekat. Seberapa keras pun kamu berusaha melepaskan diri, maka aku akan berusaha sekeras mungkin untuk mengeratkan ikatan di antara kita. Dan tidak akan ada seorang pun yang mampu melepaskannya. Tidak kamu, aku, atau siapapun. Bersambung.